Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari IPA ya. Pada sesi kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 ya, yaitu tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas ya, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Oke, hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini disebut dengan adaptasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas hewan menyesuaikan diri. Sebelumnya kita sudah membahas tumbuhan ya, tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang kita bahas hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan menyesuaikan diri itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, tujuan menyesuaikan diri itu memenuhi kebutuhan hidup, misalnya butuh air atau minum, butuh makanan dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, ya, karena hewan itu hidupnya di luar ya, maka harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, apalagi ketika lingkungannya sedang cuacanya ekstrim, misalnya panas atau terlalu dingin atau lingkungan yang kering ya, kurangan air dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tujuan adaptasi adalah melindungi diri dari pemangsa. Ini adalah tujuan adaptasi atau tujuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, sekarang kita masuk pada penyesuaian diri terhadap lingkungan, yaitu bagian struktur tubuh ya, atau bagian tubuh hewan tersebut ya. Yang pertama adalah struktur gigi ya, bentuknya gigi ya. Contoh hewan yang pemakan daging atau karnivora, maka giginya tersusun banyak gigi taringnya. Gigi taringnya ini sangat tajam karena untuk mengoyak daging ya. Biar daging itu bisa dimakan, maka hewan ini memiliki gigi taring yang sangat tajam. Contoh kucing. Nah, kucing ini gigi taringnya juga tajam. Harimau, buaya, ikan hiu. Nah, ini karena memakan daging mulai dari yang mentah bahkan ya matang juga, apalagi yang mentah-mentah ini kan ya juga dagingnya terasa alot ya. Nah, maka memiliki gigi taring yang sangat tajam. Terus hewan pemakan tumbuhan maka atau herbivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Nah, tujuannya apa? Gigi seri itu kan untuk memotong makanannya, dan gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Contoh sapi, kuda, kambing, nah itu memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri itu untuk memotong ya, yang depan itu untuk memotong ya, gigi seri yang depan. Terus gigi geraham itu yang paling belakang, yang besar itu ya, untuk mengunyah makanannya. Maka pemakan tumbuhan butuh gigi seri dan gigi geraham. Sedangkan yang ketiga yaitu pemakan daging ya dan tumbuhan atau omnivora ya, berarti dua-duanya pemakan segalanya. Maka giginya ya, struktur giginya yaitu gigi seri, taring, dan geraham komplit ya, seperti manusia. Nah, ini dalam hari ini adalah hewan, contohnya adalah tikus dan kera, omnivora ya.
maka memiliki gigi seri, taring, dan geraham, ya. Karena memakan segalanya, maka butuh semua dari struktur gigi atau bagian-bagian gigi yang harus diperlukan. Nah, ini contoh ya, seekor buaya giginya taring semua ya, karena buaya itu memakannya daging, maka dia memiliki gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan memakan dagingnya. Yang kedua adalah bentuk paruh ya. Nah, ini bentuk paruh juga mempengaruhi terhadap adaptasinya ya. Burung yang memakan daging, paruhnya akan kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Nah, ini ya. Yang pemakan daging, paruhnya bentuknya akan bentuk kokoh, runcing, tajam, agak melengkung. Paruh tersebut gunanya untuk merobek daging mangsanya ya. Contoh burung elang, burung hantu itu kan runcing, tajam, melengkung, dan kuat. Yang selanjutnya burung pemakan nektar atau madu yang berada di bunga-bunga ya, maka paruhnya kecil dan panjang ya, paruhnya kecil dan panjang karena untuk memakan menghisap madu yang ada di atau nektar di bunga-bunga dan sebagainya ya. Contohnya adalah burung kolibri, ini panjang, kecil dan panjang. Terus burung pemakan ikan. Nah, burung pemakan ikan ini paruhnya akan berbentuk panjang dan berkantong. Nah, ya, panjang dan berkantong ini khusus burung pemakan ikan. Nah, kenapa? Karena digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contoh burung pelikan. Ya. Terus, ya. Ini burungnya ini paruhnya panjang dan berkantong. Contoh lagi adalah burung bangau yang ada di sawah-sawah itu ya, makannya kan mencari makan ikan, maka paruhnya ya, cucuk ya, paruhnya itu panjang. Sedangkan untuk burung yang memakan biji-bijian, maka bentuk paruhnya itu pendek, tebal, dan runcing ya. Pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah ya, memecah biji-bijian tersebut. Contoh burung pipit sama burung kenari ya, itu ya, makannya itu kan bentuk biji-bijian, biji yang terutama mencari di alam ya. Biji itu kan ada kulitnya yang keras, maka butuh paruh yang tebal dan runcing namun pendek. Terus burung pemakan serangga, maka paruhnya berbentuk runcing agak panjang karena digunakan untuk mematok ya, dan mengambil serangga yang ada di kulit kayu. Contoh burung pelatuk. Nah, ini pemakan serangga mencari serangga-serangga yang ada di kayu, maka paruhnya berbentuk runcing dan panjang. Ini contohnya adalah burung pelatuk. Sekarang unggas. Nah, unggas ini adalah hewan ternak yang biasa kita ternak sehari-hari ya. Biasanya mencari makan dari cacing ya, dengan mengais makanan di tanah. Maka pemakan cacing ini paruhnya berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya ya. Sisir di bagian pangkalnya berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan
menyaring makanan dari lumpur. Nah, contoh paruk bebek dan angsa ini ya. Bebek dan angsa ini contohnya ya. Bebek ya, bebek ini memiliki paruh untuk memakan atau mencari makanan di air ya, maka dia burung ini bebek ya memiliki paruh seperti sudu ya. Bagian pangkalnya berguna menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring dari lumpur, karena mencari makanan itu di air-air yang ada lumpurnya itu ya. Ini contohnya adalah bebek sama angsa. Yang ketiga ya, yang pertama tadi kan gigi, bentuk kaki, sekarang gigi, bentuk paruh sama bentuk kaki. Bentuk kaki burung pemakan daging ya, maka kakinya akan memiliki kuku tajam yang kokoh, kuku tajam ya, untuk mencengkeram mangsanya dan merobek makanannya. Itu menggunakan kakinya akan berbentuk memiliki kuku tajam. Contohnya burung elang ya tadi. Terus burung pengais memiliki cakar 3 jari ya, ini ya. Pengais itu untuk menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau menggali tanah untuk mencari makanan. Contohnya ayam. Ayam itu kakinya kan 3, yang 1 di belakang sini. Yang sini ini ya untuk mengais makanan ya, mencari, menggali-gali dari tanah-tanah tersebut. Contohnya kaki ayam. Burung pemakan ikan atau perenang yang bisa berenang ya, ini biasanya memiliki kaki yang berselaput. Nah, contohnya adalah burung pelikan dan bebek. Nah, gunanya apa berselaput? Karena untuk berenang dan berjalan di lingkungan yang berlumpur, maka di sela-sela jarinya ada selaputnya agar untuk ketika berenang ya bisa berenang dan ketika di lumpur itu tidak tenggelam. Kalau tidak ada selaputnya, hanya jari-jari saja, maka kalau di lumpur itu kan akan tenggelam, ambles ya. Terus burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari menghadap ke depan dan 2 jari ke belakang dengan kuku yang tajam, karena gunanya untuk memanjat pohon ketika mencari serangga ya. Itu bentuk adaptasi hewan ya, bentuk adaptasi hewan atau menyesuaikan diri untuk mencari makanan ya, dari bentuk gigi, bentuk paruh sama bentuk kaki. Karena alat untuk mencari makannya kan gigi, paruh dan kaki untuk hewan ya, hewan. Maka bentuknya menyesuaikan kondisinya masing-masing, itulah yang disebut adaptasi. Ini contoh ya, penyesuaian diri bentuk kaki pada burung pemakan daging ya. Karena dia mencengkeram mangsanya, maka kakinya, kukunya tajam ya. Yang selanjutnya adalah bentuk mulut. Nah, bentuk mulutnya juga bervariasi. Hal ini terhadap pada serangga. Mulut pengisap contohnya adalah kupu-kupu mengisap nektar dan sebagainya di bunga. Mulut penusuk dan pengisap ini contohnya adalah nyamuk, karena mencari makan ya, dengan menggigit ya, menusuk di kulit kita, misalnya di kulit ini, kemudian ya, di kulit kemudian mengisap darah yang ada di dalam diri manusia.
Terus mulut penjilat. Nah, ini lalat dan lebah. Lalat dan lebah ini adalah menjilat makanan-makanan itu. Terus mulut penggigit, contohnya adalah belalang dan semut. Nah, ini menggigit ya. Nah, itu adalah adaptasi. Contoh ini ya, yang serangga, contoh kupu-kupu ya, memiliki mulut penghisap untuk mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Yaitu adalah adaptasi hewan ya, untuk mencari makanan. Ini masih ada lagi, yaitu lidah. Untuk lidah ya, lidah panjang dan lengket. Lidah panjang dan lengket ini dimiliki beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Ini memiliki lidah panjang dan lengket. Nah, ini ya, cicak, bunglon, dan landak semut ini ya, itu adalah kelimanya ya, hubungannya dengan makanan. Maka bentuk mulut, bentuk paruh, bentuk lidah, bentuk gigi, sama kaki. Nah, ada 5 ya, bentuk mulut, bentuk paruh, bentuk gigi, bentuk lidah, sama kaki. Ada 5. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan adaptasi yang kedua, yaitu beradaptasi karena untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, kita contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungan tertentu, misalkan ada padang pasir. Nah, di padang pasir ini ada contoh, ada hewannya unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidupnya itu di gurun pasir ya, yang keadaannya itu sangat panas dan kering. Maka unta memiliki punuk ya, berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi ya. Punuknya unta ini ya, punuknya unta yang ada di atas ini adalah berisi cadangan lemak. Lah, cadangan lemak ini bisa pecah menjadi energi, dan unta ini sekali bisa meminum air yang sangat banyak ya, dan bisa menyimpannya. Di samping itu, bulu matanya panjang dan tebal ya, bulu matanya untuk melindungi diri dari badai pasir ya, karena di gurun itu, badai gurun itu berbentuk pasir. Itu kalau bertebangan, maka mata ini memiliki sirip mata atau apa ini, bulu mata ini yang tebal dan panjang. Di samping itu, kakinya akan berbentuk melebar bawahnya ya, bawahnya ini melebar ya, agar unta itu tidak tenggelam di pasir ya. Ketika menapak di pasir tidak langsung tenggelam. Coba kalau berjari-jari kayak gini kan, ketika menapak di pasir akan tenggelam, jatuh ke bawah. Nah, karena menapak ini ya ada ketahanan. Contoh lagi, hewan yang hidup di daerah dingin. Nah, ini contohnya adalah beruang kutub. Ya. Maka beruang kutub ini memiliki rambut, ya, memiliki rambut yang tebal. Di samping itu, untuk beruang kutub putih ini ya, memiliki rambut putih sebagai kamuflase atau penyamaran agar tidak mudah terlihat, karena hidupnya itu kan di salju ya, si salju daerah dingin itu ya. Rambutnya atau yang menutupi badannya itu kan warnanya putih dengan salju akan sama, sehingga tidak kelihatan seperti hewan, maka dikira seperti salju ya. Dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin ya.
di bawah kulitnya ada lapisan lemak untuk menahan diri dari suhu dingin. Ini adalah contoh hewan yang hidup di daerah dingin atau kutub. Selanjutnya untuk melindungi diri dari pemangsa, ini ya contoh hewan lagi adalah bunglon. Bunglon melakukan mimikri. Ya, mimikri. Mimikri itu adalah kemampuan untuk mengubah warna kulit. Ya, kulitnya bisa berubah-ubah sesuai kondisi lingkungannya. Ini disebut mimikri ya. Ini bunglon melakukannya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh lagi ikan buntal. Nah, ikan buntal ini memiliki kemampuan menggembungkan tubuhnya untuk melindungi diri ya. Ketika mau dimakan ya, dia menggembungkan dirinya. Nah, demikian ya kegiatan hari ini ya. Ikan buntal ini selain menggembungkan juga memiliki duri yang beracun pada tubuhnya ya. Untuk melindungi diri dari pemangsanya, ini durinya ini beracun. Nah, ketika menggembungkan diri, durinya kelihatan semua. Nah, ini untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, ikan buntal ini memiliki racun. Nah, dan masih banyak sekali hewan-hewan yang ada di alam sekitar kita yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari pemangsa ya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Silahkan nanti bisa mencari referensi yang lain untuk membaca buku-buku materi IPA yang lain yang lebih banyak lagi ya. Untuk tugasnya silahkan dibuka bukunya halaman 121 ya, halaman 121, latihan soal subtema 2 ya, subtema 2 untuk yang muatan IPA saja, untuk yang muatan IPA saja, halaman 121. Tulis jawabannya saja di tugas. Oke, demikian dari saya. Penjelasan ini semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.